Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat hari ini, saya berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita, kasih dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kita dimanapun kita berada hari ini. Jumpa lagi dengan kami Yabes Community dalam acara Sukat, Suara Kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 5 ayat yang ke-28 dan 29. Demikianlah firman Tuhan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak punya permasalahan atau persoalan di dalam hidupnya. Baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya Tuhan. Pasti semua memiliki persoalan. Yang berbeda adalah cara penyelesaian dari persoalan itu. Orang yang percaya dalam menyelesaikan persoalannya selalu mengandalkan Tuhan Yesus, sedangkan orang yang tidak percaya selalu mengandalkan manusia dan kekuatan dan akal budinya sendiri. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini dikisahkan seorang wanita Samaria yang sudah 12 tahun mengalami penyakit pendarahan dan hidupnya sangat menderita. Sudah berbagai tabib pasti ia kunjungi, namun tidak mengalami kesembuhan. Tidaklah salah wanita itu mencari tabib, namun tabib adalah seorang manusia yang juga memiliki keterbatasan dan kemampuan. Dalam menyelesaikan permasalahan, tidaklah salah jika kita minta pertolongan orang lain. Namun penting untuk diketahui bahwa kekuatan manusia terbatas untuk menolong. Seringkali kita bersandar akan kekuatan manusia yang lain. Kita berharap kepada orang lain. Kita merindukan pertolongan orang lain. Sehingga kita menggantikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita bergantung kepada manusia. Kita banyak berharap kepada manusia. Karena mungkin manusia secara fisik kelihatan, Tuhan tidak kelihatan. Dalam renungan ini saudara, ada 2 poin yang dapat kita ambil untuk kita renungkan di hari ini. Yang pertama, datang ke alamat yang tepat. Wanita Samaria yang mengalami 12 tahun pendarahan, wanita ini datang ke alamat yang tepat. Sudah banyak alamat yang mungkin ia datangi, namun tidak pernah ada hasilnya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerah itu, saya percaya wanita itu sudah pernah mendengar tentang berita-berita di mana Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Maka ketika ia mendengar Tuhan akan datang ke tempat itu, maka ia datang ke tempat itu. Sebab hanya Yesus yang sanggup menolong wanita ini menyelesaikan persoalannya. Saudara, biarlah setiap kita hari ini jangan mengandalkan kemanusiaan, kekuatan, akal budi kita sendiri dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yesus adalah alamat yang tepat untuk kita datang, menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Bawalah persoalanmu kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan mengangkat engkau dan memulihkan hidupmu. Di poin yang kedua ini saudara, datanglah dengan iman. Saya percaya dengan iman wanita itu mendekati dan menjamah Yesus. Ia percaya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan Yesus sangat senang apabila kita datang kepadanya dengan iman kepercayaan bahwa Ia sanggup menolong dan membebaskan kita dari setiap pergumulan di dalam hidup kita. Iman wanita ini telah melepaskan dia dari penyakit yang sudah 12 tahun ia derita. Mungkin hartanya telah habis terjual selama 12 tahun untuk membiayai pengobatan sakit penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Tetapi ketika ia datang kepada Yesus, ia datang tidak membawa hartanya, ia datang tidak membawa kekuatannya, tetapi dia membawa imannya bahwa ketika ia menjamah puncak jubahnya, ia pasti sembuh. Dan hasilnya, ia sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi permasalahan hidup kita di hari-hari ini? Biarlah kita datang dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita
Dialah tempat dan alamat yang tepat untuk kita datang, mengadukan segala sesuatu pergumulan di dalam hidup kita. Jangan terlambat, inilah waktunya kita datang kepadanya dengan iman. Karena Yesuslah satu-satunya penolong yang setia di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.